Bolangers, masa panen padi telah tiba. Inilah waktu yang paling dinanti. Aku dan dongan-dongan sedang mardege bersama kakak, tulang, dan nantulangku. Dongan-dongan dalam bahasa Batak yaitu kawan-kawan. Sementara mardege merupakan bagian dari proses memanen padi. Mulai dari memotong batang padi dan mengumpulkannya. Padi merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Bakara, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Sudah menjadi tradisi, panen dilakukan dengan marsiripa atau bergotong royong supaya cepat selesai. Panen di sini masih tradisional loh teman, menggunakan sasabi, seperti pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong padi. Batang padi kemudian dikumpulkan untuk dirontokkan. Caranya juga masih tradisional, menggunakan alat yang disebut sarudan. Sarudan terbuat dari kayu yang disusun seperti jemuran dengan alas terpal sebagai wadah gabahnya. Tinggal taruh saja di atas terpal, lalu dirontokkan dengan memijak, memilin, dan memelintir batang padi dengan kaki supaya bulir padi rontok secara berulang-ulang. Cara ini sudah ada sejak dahulu kala dan masih tetap dilestarikan sampai sekarang. Lihat teman, rontok kan? Sao, kak, urupi jo kakak dek, masuk jo emeo tu tandoi, olo kak. Tandok yaitu wadah beras atau padi yang terbuat dari anyaman daun pandan. Benda ini sangat penting karena sering digunakan pada acara adat maupun pesta pernikahan. Para perempuan Batak pasti punya tandok, termasuk kakakku. Salam. Oh kak, ada nang asai bi. Kakak kokon, asal kita membobol. Kami mau pulang dulu ya. Katanya sih kakak mau buatkan kue kesukaanku. Teman di rumah penasaran nggak? Teman, cemilan yang mau kakak buat yaitu kue pohul-pohul. Kue ini berbahan dasar tepung beras. Untuk membuat tepung beras, tentu ada prosesnya teman. Gabah disangrai sampai kering. Harus terus diaduk ya supaya tidak gosong. Sementara Dikmar dan Mikael menyangrai, Saur menumbuk beras untuk menjadi tepung. Aku bagian yang mengiris gula merah. Atau iris gula merah nih belah, asal tomato tambahin pol-poli. Oh, aku dong nih. Gabah yang disangrai jangan terlalu lama, nanti bisa gosong. Setelah itu, gabah ditumbuk sampai kulit luarnya terbuka. Nah, halus be saur. Enggak be ngokak. Kalau nggak halus non saring do toda. Kalau kak. Beras yang sudah ditumbuk disaring kembali sampai mendapat tepung yang halus. Kamu ambil kakak. Nggak saya. Kalau sudah menjadi tepung, dibagi 3. Karena kami akan membuat pohul-pohul 3 warna. Hijau, merah, dan kuning. Tepung lalu dicampur dengan kelapa parut yang sudah dikukus dan gula merah. Aduk sampai tercampur rata. Coba jangan. Barokah, loya barokah. Ngarata beko. Enggak kak nih. Ah, coba maju remas gongkom sono kuku bay. Oh, lo kak. Ngadi kepal hamu sudeon. Enggak kak. Nah, on ma pohul-pohuli. Setelah itu, ambil sedikit adonan dan dikepal kuat dengan jari. Makanya kue ini disebut pohul-pohul. Berasal dari bahasa Batak yang artinya kepalan tangan. Kalau sudah berbentuk kepalan tangan, tinggal kukus deh. Kurang lebih 30 menit, pohul-pohul siap dimakan. Ish, sabi kak nih. Tuh dulu kakak, aku. Akhirnya pohul-pohul matang juga.
Cantik ya warnanya. Aromanya pengen ada buhin nih. Bagus. Nah, memang itu burun. Sekarang mari kita coba. Asay be pul-pul bay natta eta ta. Oke. Pohul-pohul ini dulunya sering disajikan dalam acara adat Batak Marhusip, yaitu musyawarah adat saat persiapan pernikahan sepasang calon pengantin. Sekarang, kue ini banyak dibuat untuk cemilan di rumah atau pesta perayaan lainnya. Oh iya bolang. Nunang lupa ko mangaliat na tulang tandoi da. Nakaning ro na tulang maminjam tandoi itu aw. Oh, nyoka. Oh lo. Oh, Kak. Iu nih mas Kak. Jado Kak nalawi Kak. Jadi mada jadi tapi au pida. Oh, wah suruh tuh jelau Kak. Anyo lah dong kamu nih. Bolang. Jala dungi Kak, karongan. Ano dalang namang rupiah udah aja. Tuh mau nang sedih-sedih. Alangamu mohon asa senang kita terus. Teman, sedih sekali rasanya. Kakakku mau pindah rumah karena baru saja menikah. Dalam tradisi kami, semua proses itu ada acaranya. Nanti kami jelaskan deh. Kawan, Bakara dikelilingi oleh bukit-bukit yang indah ya. Diapit oleh dua bukit dengan hamparan sawah yang luas sekali. Dan udara yang sejuk banget. Oh iya, saat ini aku mau ke kebun milik nantulangku. Lokasinya tidak jauh dari kampung. Lagi margu baru natulang. Mau muti coklat daw bolang. Oh, nyana tulang arong tado ibu kami sakaka. Nyana tulang. Bolang mabubos ada. Wah, olah tulang. mabubos ada. Tapi sebelum itu, aku akan membantu nantulangku petik kakao. Ayo, menyebar dongan-dongan. Kakao adalah tanaman yang juga dibudidayakan selain padi dan bawang. Termasuk dalam kelompok tanaman Culifloris, yaitu tanaman yang berbunga dan berbuah pada batang dan cabangnya. Kakao tumbuh baik di tanah yang cukup air, dari hujan ataupun air siraman. Panen kakao dilakukan setelah buahnya masak dan sudah berubah warna. Memetiknya tidak bisa sembarangan ya, nanti bisa mengganggu pertumbuhan kakao. Dari pembuahan hingga siap panen membutuhkan waktu sampai 6 bulan. Satu pohon bisa menghasilkan puluhan buah, tapi matangnya tidak bersamaan. Kalau sudah matang, harus segera dipetik agar kualitas bijinya tidak turun. Kakao yang sudah dipetik dikumpulkan untuk dipecah dan dipisahkan antara biji dengan kulit buah. Sudah selesai, teman. Bolang. Mulai ati mah mulai to daw ngayo rupiah mo bolang. Natira Yo tulang. may hami dah. Boleh dah bolang dah. Bokian ni natulang ilan Mo may natulang. bolang, buat kamu mau bolang, di kamu may bolang. Asik. Kami dikasih beberapa kakao dari nantulang. Tapi enaknya dibuat apa ya? Sekalian kami kembalikan tanduk kakak karena mau dibawa pindahan nanti. Benda ini sangat penting. Jadi kami harus menjaganya supaya tidak hilang. Teman, supaya lebih cepat sampai rumah, kami lewat sungai sambil marbinen. Marbinen yaitu kegiatan bermain mengarungi sungai yang arusnya tidak terlalu deras. Dulunya, permainan ini menggunakan batang pisang. Tapi sekarang sudah menggunakan binen atau ban dalam. Meluncur! Yeha! Asik banget! Kami bermain di aliran sungai Simangira di desa Si Unong-Unong Julu. Meski kami sudah biasa marbinen, rasanya tidak pernah bosan karena pemandangan alamnya luar biasa. Seperti pepohonan di sepanjang sungai atau hamparan persawahan. Nikmati saja laju ban sesuai kecepatan arus sungai. Aduh, Dikmar tersangkut batang pohon. Jadi ketinggalan deh. Ayo cepat Dikmar, betulkan posisi bannya supaya bisa mengarung lagi.
Seru sekali rasanya Marbinen. Sampai tidak terasa sudah mau sampai. Gawat! Jeram yang deras dan berbatu membuat binenku terbalik. Tanduk kakak sama kakaonya jadi ikut jatuh semua. Aku selamatkan kakaonya dulu. Beberapa buah kakao berhasil kami ambil. Tapi sayang, tanduk kakak hilang terbawa arus. Aduh, padahal acara pindahan kakakku sebentar lagi. Aku harus cari tanduk kemana ya? Nanti aku pikirkan lagi deh. Kami pulang dulu untuk mengolah kakao ini. Teman, Namboruku sangat pandai membuat makanan. Kalau biasanya, kakao dijadikan bahan baku coklat. Kalau sekarang, kakao ini mau dibuat apa ya? Naboru, lo tuh dia orang Naboru. Lo membensio mai dohita. Bahasa Beko soalnya bola. Oh, ala anak coklat toh, yang di bagas. Begami bagas dia benong talang begakon. Iro, atong bola macam bola nggak tadi. Oh, lo tak boleh, kita boleh. Jadi seperti itu teman, cara kami mengetahui biji kakao yang bagus atau tidak. Belah kakao pada bagian tengahnya, lalu keluarkan bijinya. Bagian ini biar aku saja yang kerjakan. Saor dan Namboru menyiapkan adonan siomay beserta bumbunya. Ano nih, nabaga nih, ale. Ano dong saya aha. Apa lah baga, Namboru. Pakaluar mai sineida. Tutu udah tek nerekamnya teh bola. Nah, bayar mana nih? Dei. Dei majo. Dia menyusah ada bola. Nah, deh mak. Buat langsung dia lang ke bola. Iya. Alang biji nih dah. Coba repek bola. Tuturun ya kami. Siomay kali ini menggunakan daging ikan yang sudah difilet. Ikannya sih bisa pakai ikan apa saja. Tapi karena di sini banyak ikan nila, jadi kami menggunakan ikan ini. Selain itu, ikan nila mengandung mineral dan vitamin tinggi yang baik bagi kesehatan tubuh. Kami juga menambah ekstrak biji kakao sebagai perasanya. Biar ada rasa asam manisnya gitu deh teman. Kalau bumbunya sederhana saja. Hanya bawang dan cabai yang ditumbuk. Untuk mendapatkan ekstrak biji kakao, harus ditumbuk, beri sedikit air, lalu disaring. Lihat, keluarkan ekstraknya. Bahan baku pembuatan siomay menggunakan tepung tapioka karena sifatnya lebih lengket yang bisa membuat siomay menjadi empuk. Selanjutnya, campur daging ikan filet ke adonan tepung dan ekstrak biji kakao beserta bumbunya. Kemudian diaduk sampai merata. Nah, ini dia fungsi lain dari kakaonya, yaitu pada cangkangnya yang nanti akan kami gunakan sebagai wadah siomaynya. Sebelumnya cangkang dicuci dulu ya. Tinggal masukkan ke dalam cangkang. Tidak perlu terlalu padat karena siomay akan mengembang saat dimasak. Terakhir, tinggal kukus deh selama kurang lebih 1 jam supaya matang sempurna. Pulang, kukus mada? Orang Naboru. Satu talang langsung kukus. Majo, nggak masak be? Nggak boy be? Nggak masak berai. Orang Naboru asli. Bah, Mana nggak berarti be? ama sampai Naboru. Atau mana bola? Sudah matang teman. Sekarang mari kita coba. Makan siomay itu nikmatnya selagi hangat supaya teksturnya tidak keras. Selamat makan. Aroma ikannya sangat menggugah selera. Rasanya enak deh. Apa ku bilang? Namboruku pandai memasak. Cepat kurang.
baru tadok nelen ninak tulangnya. Oh yaudah teh. Ba. Tapi agak lo lihat tarin no ya iro. Oh atong kemarin lihat tulangan asa. Ani bodoh maja iman kan. Tebuat pe. Dulu talang majon. Oh iya lo. Tapi majon. Olah. Oh iya, nantulangku yang tinggal di desa sebelah kan pengrajin tanduk. Sebaiknya aku minta bantuan nantulang saja. Tapi aku harus mencari daun pandannya dulu sebelum ke sana. Dongan-dongan, bantu aku mengambil daun pandan duri ya. Teman, Bakara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tanahnya subur sehingga mudah ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Salah satunya pandan duri. Daunnya diambil untuk dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan seperti tikar maupun tanduk. Kami mengambil bagian daunnya saja. Tinggi sekali ya pohonnya. Kami juga harus hati-hati saat mengambilnya karena seperti namanya, durinya banyak sekali. Kalau terkena tangan, bisa luka. Pulang, masabi pulang, aku udah ngembe. Oh, Dimar masabi. Asabi, ngembe. Oh, cek. Ngasera naina. Oh, diulang. Sepertinya daun pandannya sudah cukup. Sekarang kami mau bawa dulu ke rumah nantulangku. Tebut suan. Oh. Malihian daw ni biti juta luluju sila kon cha. Mang sila ngali. Ali nga mako. Stong mali. Sobo to na malihian daw ni bita jo. Oh, atong mata luli sarati. Beta. Memang di Bakara udaranya dingin. Jadi membuat kami mudah sekali lapar. Pulang. Yung puti-puti ketemu ita. Oh, betul dah orang puti. Ita. Pulang. Atong kapata buat. Teman, ternyata ada pohon pote-pote nih. Kami mau ambil dulu ya. Pote-pote sering kami ambil untuk cemilan saat bermain atau bisa juga dijadikan bumbu tambahan untuk masakan. Teman di rumah tahu pote-pote enggak? Dalam bahasa Batak, pote artinya petai. Di Bakara banyak sekali pohon pote-pote. Tapi bukan petai yang besar ya, melainkan petai Cina yang ukurannya lebih kecil. Karena pohonnya cukup tinggi, jadi kami harus memanjat untuk mengambilnya. Biar aku dan Dikmar saja yang naik. Kami mengambil yang masih berwarna hijau. Gujo pulang amalihin na ni hijau lang di sauti jo. Oh, amaliho na naman lang na. Tabo. Alam. Okay. Apa malay daw yang hijau ya? Tabo pulang. Kami biasa memakan langsung seperti ini. Rasanya sedikit pahit, tapi aromanya tidak setajam pote-pote yang besar. Sebagian pote-pote mau kami gunakan sebagai bumbu campuran masakan nanti. Teman, kami sudah ada di tepi Danau Toba nih. Tepatnya di desa Simangulampe. Di tepi Danau Toba ini masih banyak kita jumpai hewan air yaitu kopa-kopa. Kopa-kopa sebutan lain dari kerang air tawar. Berwarna coklat kekuningan, hijau kekuningan, sampai hijau gelap. Kami mencari di tepi danau yang berpasir dan tidak terlalu dalam sesuai dengan habitat kopa-kopa. Pasir bisa meningkatkan pertukaran massa air dan tersedianya oksigen, sehingga baik untuk pertumbuhan dan kehidupan kopa-kopa. Selain di danau, kopa-kopa juga hidup di kolam, sungai, atau perairan tawar lainnya. Mencarinya mudah saja teman, hanya meraba dengan tangan atau kaki dan sedikit menyelam. Asik, banyak juga kopa-kopa kami dapat. Ayo dongan-dongan, cari lagi yang banyak. Walaupun dingin, tapi inilah keseruan kami anak-anak Bakara yang tinggal di tepi Danau Toba. Teman, kopa-kopanya sudah terkumpul banyak nih. Sekarang kita masak yuk.
Mantap itu deh. Aku udah dapet. Aku udah mantap. Mantap orang. Aku udah dapet tak. Aku udah. Sebelum dimasak, kopak-kopak harus dicuci dulu ya, untuk menghilangkan pasir yang menempel. Setelah itu, direbus beberapa menit sampai cangkangnya terbuka dengan sendirinya. Mikael, tolong urus kopak-kopaknya ya. Aku menyiapkan bumbunya. Hanya dengan bawang merah, bawang putih, tomat yang diiris kecil. Sementara Saor dan Dikmar mengupas pote-potenya. Mengupasnya butuh kesabaran teman, karena bijinya kecil sekali. Kami sengaja tidak pakai cabai, karena pote-potenya bisa menambah sedikit rasa pedas-pedas hangat saat dimakan. Baru sini mau. Asai ho. Dang no be. Orang saya be ho. Bukan dia membuka ni. Noni alana agah. Oh iya, kami mau olah kopak-kopaknya dengan cara ditumis. Tungan ba sampai saya mau pulang. Oh, masa dia pulang. Oh, masa be. Angkat. Setelah kopak-kopak terbuka cangkangnya, kemudian kita keluarkan isinya untuk dibersihkan kembali. Dan juga kita tambah perasan jeruk untuk menghilangkan rasa amisnya. Selanjutnya tinggal ditumis deh. Pertama, tumis irisan bumbu dengan minyak panas. Harum sekali. Masukkan kopak-kopak dan pote-pote. Aduk sampai berwarna kecoklatan dan matang merata. Selanjutnya kasih sedikit garam dan daun bawang supaya lebih gurih. Apinya jangan terlalu besar, nanti malah gosong. Terakhir, masukkan tomat deh. Sabuyan. Di mana ya pulang? Dimar. Buat dia netasi so. Halo. Buat Dimar. Kami menyantapnya dengan nasi putih supaya lebih kenyal. Teman, tumis kopak-kopaknya sudah matang. Mau dimasak dengan cara apapun dan bumbu apapun, kami suka sekali kopak-kopak. Dagingnya lembut dan rasanya mau nambah lagi dan lagi. Oh iya, kopak-kopak mengandung protein tinggi, juga asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan otak. Setelah ini, kami mau ke rumah Nantulangku untuk membuat tanduk. Semoga Nantulang sedang ada di rumah. Ayo dongan-dongan, habiskan dulu kopak-kopaknya. Natulang, bodoh iban natulang tadok tu kami. Boy, udah pulang. Iban ni mabar tadok ni kakakku dua natulang. Jadi ini mar pesta kakakku. Beda harus tadok nak. Biar anak tulang, sorong menang tadok nak tulang. Nyon nak tulang, buat tayang be bulung-bulungnya. Kata Nantulang, untuk membuat tanduk ada prosesnya juga loh. Pertama, potong bagian daun yang akan digunakan, lalu bersihkan durinya supaya tidak terkena tangan. Selanjutnya, pisahkan bagian sisi daun yang berduri dengan menggunakan benang yang dibentuk seperti gunting, lalu tarik dari ujung ke ujung. Duri pun tersisi bersamaan dengan tarikan benang. Wah, tidak terpikirkan olehku sebelumnya. Bisa menyisihkan duri daun pandan dengan cara tradisional seperti ini. Aku kira harus menggunakan pisau, gunting, atau benda tajam lainnya. Natulang, dong saya songonokan natulang, iya huang saya nyon natulang. Mula unat tong kan, mula sayan non. Dihuis magwarna diratahon. Baru no diengge mak. Teman, walaupun sudah disisihkan durinya, ternyata masih belum bisa digunakan langsung.
Untung saja Nantulang punya daun pandan yang sudah siap untuk dianyam. Jelas saja Nantulang punya, karena memang sudah menjadi kegiatannya sehari-hari. Sekarang kami mau membuat tandoknya. Membuat tandok termasuk dalam tradisi mangaletek atau kegiatan menganyam dengan menggunakan bahan dasar daun pandan duri yang biasa dikerjakan oleh kaum ibu. Membutuhkan waktu beberapa hari sampai tandok jadi, tergantung dari ukurannya. Nasi rumyon. Nana bawa pulang nah. Oh, udah buat kami pulang. Oh, itu. Ada. Teman, tanaman lainnya yang ada di Bakara yaitu ubi. Tanaman ini dapat tumbuh di segala jenis tanah, baik di dataran rendah maupun tinggi. Cara mengambilnya dengan menggali tanah menggunakan cangkul. Gali sampai ubinya terlihat. Hati-hati ya, supaya tidak terkena ubinya. Biasanya dapat diambil dalam waktu paling lama 4 bulan setelah ditanam. Ubi yang kami mau ambil yaitu ubi ungu. Tapi sebutan ubi ungu di sini karena batangnya yang berwarna ungu, bukan umbinya. Umumnya sih ubi ini termasuk ubi jalar yang berwarna putih. Meski lebih keras dan padat, rasanya tidak kalah manis dengan jenis ubi lainnya. Ubi jalar sangat tahan dalam kondisi kering pada musim kemarau dan bisa tetap hidup tanpa disiram dalam waktu yang lama. Dan merupakan salah satu bahan pangan berkarbohidrat tinggi yang dibutuhkan tubuh. Jadi, bisa dijadikan makanan pokok alternatif pengganti nasi. Ubinya sudah banyak teman. Sekarang kami mau antar ke kakak dulu. Teman, kami sedang membuat ombus-ombus nih. Mikael, urupi juga kakak dek, rebus jo gadongan. Kalau Mikael apa Mikael? Bersih. Ombus-ombus adalah salah satu kue tradisional dari tanah Batak yang terbuat dari tepung ketan, kelapa parut, dan gula merah. Kami juga menambah ubi sebagai campurannya. Tapi harus direbus dulu sampai teksturnya lembek. Dulunya, ombus-ombus dibuat sebagai ucapan syukur atas hasil panen padi. Selain itu, juga disajikan dalam upacara adat masyarakat Batak. Cara membuatnya sih mudah. Aku, kakak, dan Saor membuat adonannya. Dikmar dan Mikael memanaskan daun pisang di atas api. Tujuannya supaya daun pisang menjadi lebih lentur dan tidak mudah sobek, karena ombus-ombus akan dibungkus dengan daun pisang. Ubinya sudah matang, teman. Selanjutnya, kupas kulitnya. Lalu ditumbuk sampai halus. Ubi dicampur dengan tepung ketan. Aduk sampai merata. Aku menyiapkan gula merah untuk isiannya yang dicampur dengan parutan kelapa. Dan tambah sedikit garam. Kami membuat 3 warna agar lebih cantik, teman. Selanjutnya bungkus adonan dengan daun pisang, dibentuk seperti kerucut dan isi dengan gula merah. Terakhir, kukus deh. Kurang lebih 30 menit pada dandang yang berisi air yang sudah dipanaskan. Mudah kan? Kak, mama masak kak. Jolo aja sudah angkat yang sudah canira. Setelah matang, ombus-ombus begitu kenyal dan beraroma daun pisang yang khas. Perpaduan gula merahnya memberi rasa manis dan gurih yang bikin nagih. Ombus-ombus artinya hembus karena disajikan saat masih panas. Makanya harus dihembus atau ditiup dulu sebelum dimakan. Kata kakak, ombus-ombus ini tidak boleh dihabiskan karena akan menjadi sajian saat acara pindahan nanti.
acara pindahan kakak sebentar lagi. Kami ambil tanduknya dulu deh. Ay, dia na yung si Bolang ya. Si Leleng pay may ni mana membuat tanduk. Ano nih si Bolang? Itu. Anggo, sorry jadi itu. Alana. Oke lah, mulai atri Bolang. Kono ka. Nggak boleh beta mulai acarai tamanginang. Beta mah. Aduh, hampir saja kami telat. Untungnya acara belum dimulai. Tradisi pindah rumah dalam budaya kami disebut manjae, atau memisahkan rumah dari orang tua yang diadakan pengantin laki-laki untuk hidup mandiri. Selanjutnya dari manjae yaitu maningkir tangga, di mana pengantin perempuan beserta orang tua dan keluarga mengunjungi rumah yang akan ditinggali dan makan bersama. Kami berjalan beriringan menuju rumah dengan membawa beberapa perabotan rumah tangga yang nantinya akan digunakan sehari-hari. Sesampainya di rumah, kami disambut oleh orang tua dan keluarga pihak pengantin laki-laki. Lalu diberikan beras di atas kepala saat memasuki rumah baru sebagai simbol untuk tetap teguh dan kuat. Selain itu, sebagai rasa syukur dan doa supaya diberi hal-hal baik ke depannya dan terhindar dari mara bahaya. Kenapa beras? Karena beras memiliki makna yang sangat penting dan bernilai sejarah bagi orang Batak, dari adat istiadat sampai kehidupan sehari-hari. Terakhir, ditutup dengan sambutan dan pesan dari perwakilan keluarga, berdoa, dan makan bersama. Tradisi seperti ini harus tetap dilestarikan supaya tali silaturahmi tetap terjaga. Aku juga senang sekali melihat kakak bahagia dengan keluarga barunya. Sampai di sini dulu cerita kami ya teman. Jaga dan lestarikan selalu tradisi yang ada di daerah kalian. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.